Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga segala aktivitas kita mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 5. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada anak-anakku, memahami pembelajaran yang Bapak ajarkan. Marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku silakan mengikuti Bapak yang ada di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku, kita memasuki pembelajaran ketiga. Minggu yang telah lalu, Bapak sudah membahas tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh, bagian jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ini Bapak akan menjelaskan tentang bagian yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi anakku bisa sambil dibuka buku paketnya di halaman 23, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, anak-anakku silakan lihat di halaman 23. Silakan kita amati gambar yang pertama. Jadi gambar yang pertama ini adalah anak bersalaman dengan orang tua ketika akan berangkat sekolah. Ini, anak yang ini adalah salah satu contoh perilaku yang terpuji yang harus anak-anakku semua mengikutinya. Mencontoh apabila anak-anakku mau berangkat ke sekolah, ya, harus jangan lupa kita harus bersalaman dulu. Kita salim kepada orang tua, kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya, minta relahnya supaya kita menuntut ilmu, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi sebelum kita berangkat ke sekolah, kita bersalaman terlebih dahulu. Gambar yang 3.5 ya. Ini adalah siswa bersalaman dengan gurunya setelah tiba ke sekolah. Jadi anak-anakku setelah sampai di sekolah, setelah tiba di sekolah, anak-anakku jangan langsung berkeliaran, tapi kita salaman dulu. Ini adalah contoh perbuatan terpuji yang anak-anakku harus contoh. Selanjutnya kita buka di halaman 24. Baiklah, bagian pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi orang tua terdiri dari ayah dan ibu.
Dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak, yaitu kita. Jadi anak-anakku pasti punya ayah dan punya ibu. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini kita besar. Jadi kita sebelum lahir di dunia ini, di dalam perut ibu, ibu mengandung kita kurang lebih selama 9 bulan lamanya. Mereka yang mengasuh kita, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik, serta mengajari, mengaji, dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa kepada Allah. Jadikanlah anak-anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu, yang patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Jadi, anak-anakku, harapan orang tua adalah kita bermanfaat, kita berguna bagi bangsa dan negara serta agama, ya. Jadi dari itu anak-anakku, mulai dari dini kita harus selalu berbakti, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah coba anak-anakku amati gambar 3.7. Anak sedang menyapu sampah di dalam rumah, membantu orang tuanya. Ini adalah perbuatan yang patut kalian contoh. Yang patut kalian tiru. Ini adalah perbuatan terpuji. Ini perbuatan berbakti kepada orang tua. Begitu harapan ayah dan ibu kita. Harapannya yakni tadi apa? Bisa berguna bagi bangsa dan negara. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku solih. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka, kepada kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Karena kenapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki orang tua kita. Kalau kita durhaka kepadanya, jangankan masuk surga, mencium surga saja kita tidak bisa merasakan. Bahkan Allah mengatakan, ya, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Ridhonya Allah tergantung dari ridho kedua orang tuanya. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah tergantung dari murka kedua orang tua kita. Maka dari itu, sudah sepantasnya lah kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Jadi anak-anakku, mulai dari dini, biasakanlah untuk bersikap patuh dan berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang berbakti kepada orang tua, selalu membanggakan orang tua, tidak pernah membuat orang tua menangis karena perbuatan kita. Tapi orang tua bangga karena mempunyai anak seperti kita. Nah, ini adalah harapan kita semua. Baiklah, anak-anakku, lanjut ke selanjutnya. Yang bagian yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Amatilah gambar berikut ini. Jadi, ini adalah salah satu contoh bergotong royong.
saling membantu membangun sekolah yang rusak. Ya, ini adalah perbuatan terpuji yang anak-anakku selalu kalau ingin menjadi anak yang soleh, contoh perbuatan-perbuatan yang ada salah satunya di dalam gambar berikut ini. Selanjutnya, ibu guru mengajak murid-muridnya bergotong royong. Mereka pun melakukan secara bersama-sama. Setelah mereka selesai bekerja, ibu guru menyampaikan ucapan terima kasih. Anak-anakku, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan kalian telah ikut bergotong royong. Berarti kalian sudah mematuhi ajakan gurumu. Jadi kalau ada perintah dari guru, dilaksanakan. Ya, itu adalah salah satu kita hormat dan patuh kepada guru kita masing-masing. Ya. Gotong royong dapat mempermudah dan memperingan pekerjaan. Kalau kita saling membantu, bahu-membahu, pekerjaan yang berat seperti apapun, kita bekerjakan dengan sama-sama, maka akan menjadi ringan. Anak yang hormat dan patuh tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadi anak yang selalu patuh dan hormat kepada guru kita, tentu kita disayang Allah. Kalau kita disayang Allah, maka jaminan kita adalah insya Allah pasti kita akan masuk surga. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua kalian di sekolah. Ya, orang tua kalian di rumah adalah ayah dan ibumu, tapi pada saat anak-anakku sudah berada di sekolah, berarti orang tuamu di sekolah adalah guru yang harus dihormati, yang harus dipatuhi, ya, supaya ilmu yang diberikan itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran. Berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu juga, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Ya, karena yang Bapak sampaikan tadi, guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Begitu juga jasa kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat dan patuh kepada mereka. Contohnya, sikap hormat kepada guru, berbicara sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Ini adalah contoh-contoh sikap hormat kepada guru. Salah satunya berbicara dengan sikap santun, tidak kasar, ya, berbahasa baik dan benar, ya, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa pintar. Apalagi teman-temanku apabila anak-anakku nanti apabila kalian sudah menggapai cita-cita kalian, jangan sampai lupa sama seorang guru. Karena kenapa? Karena yang membuat kita menggapai cita-cita kalian karena jasa guru kita masing-masing. Maka dari itu, sudah sepantasnya adalah kita selalu hormat dan patuh kepada guru. Apalagi guru telah membimbing dan memperhatikan serta menjaga murid-muridnya berada di sekolah. Jadi, itulah yang Bapak sampaikan dalam pertemuan
pembelajaran kali ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, dan negara, serta bermanfaat bagi agama, serta menjadi anak yang dapat dibanggakan, anak yang soleh. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan sampai jumpa kembali. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.